ada orang yang memulai untuk mendekati Ka'bah. Mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat, selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya nih? Gak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Rauna 2. Kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih. Keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu. Sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram dari perzinahan, dari riba, dari segala macam dikeluarkan, tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut. Datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat ya. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah ya. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. Satu hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, nggak ada yang berani bantu gitu kan. Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah, sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, nggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok. Al-Walid mulai kerja lagi besok ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka potong royong ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada pondasi. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya, tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka menginginkan kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah. Kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di hati kisah tadi terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang maha suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya, sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah maha suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati, yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah maha suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon, dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah.
Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya, serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri, ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati, gitu kan? Allah SWT memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya, gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, demi Allah wahai Hajar Aswad. Sambil tawaf beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Pelajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar Aswad hanya dicium, nggak lebih daripada itu. Nggak usah gosok-gosok kopiahnya. Iya. Kenapa Pak digosok? Wangi. Pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sama Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang. Kan gitu. Jadi Hajar Aswad kita hormati, ciumi, karena Nabi SAW cium, kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau menebas pohon, namanya pohon Bayatul Ridwan. Nanti kita pelajari ini di Sulhu Hudaybiyah, gitu kan. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy kalau Uthman bin Affan tidak kembali dari Mekah. Waktu itu ditahan Uthman bin Affan oleh Abu Sufyan, gitu kan. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, pada saat di zaman khilafahnya Umar, sudah mulai orang datang ke pohon itu, sholat di situ, kemudian ngambil daunnya, apalah segala macam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu. Tidak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya, gitu kan. Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja, penerima wahyu. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan, harus dilakukan, harus ditinggalkan, karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu, lagi turun Siti, saya cuma sampaikan, ini loh, gua Jabal Nur, ini gua Hira. Kisahnya seperti ini. Tidak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian. Baiklah.